kita masuk di pertemuan 5 bab 8 garis singgung lingkaran. Oke, sekarang kita masuk ke bab 8 yaitu garis singgung lingkaran. Nah, di bab 7 kita udah bahas lingkaran. Lingkaran itu ada jari-jari, ada diameter. Nah, sekarang kita bahasnya garis singgung. Apa sih garis singgung? Namanya aja udah garis singgung. Singgung berarti dia menyinggung, garis yang menyinggung lingkaran. Nah, ini lingkaran. Di sini lingkaran sifat garis singgung lingkaran yaitu yang pertama garis yang memotong lingkaran tepat di satu titik. Jadi dia itu menyinggung lingkaran tepat di satu titik. Misalnya gini, ada garis menyinggung. Nah, dia ini menyinggung lingkaran. Di sini tepat satu titik. Misalnya menyinggung lingkaran di titik A. Ini garis singgung, berarti dia di situ garis singgungnya di titik A. Atau misalnya ada satu lagi garis singgung, boleh. Nah, ini misalnya garis singgungnya di sini titik B. Nah, garis singgung itu garis yang memotong lingkaran tepat di satu titik ya. Satu titik. Jadi dia menyinggung, hanya menyinggung lingkaran. Nah, yang kedua, tegak lurus terhadap jari-jari atau diameter lingkaran. Ingat jari-jari atau diameter kan? Nah, si garis singgung ini tegak lurus. Kalau tegak lurus berarti dia siku-siku. Ini titik pusat. Jari-jari itu jarak dari titik pusat ke titik lingkaran. Nah, ini tegak lurus. Dia membentuk siku-siku. Sama ke A juga. Tegak lurus membentuk siku-siku. Jadi garis singgung lingkaran, siku-siku atau tegak lurus dengan si jari-jari atau diameter. Nah, di sini ada gambar, ada dua garis singgung, memotong di titik P, memotong di titik Q. Kalau dilihat-lihat, dia ini seperti layang-layang. Kita identifikasi dulu sebenarnya. Di sini dia bilang dua garis singgung dari satu titik di luar lingkaran memiliki panjang yang sama. Dua garis singgung dari satu titik di luar lingkaran. Satu titik di luar lingkaran ini siapa? Si A memiliki panjang yang sama. Berarti garis singgung ini keduanya memiliki panjang yang sama. AP panjangnya sama dengan AQ. Kita lihat di sini. Yang pertama yang bisa kita identifikasi dari gambar ini, pertama garis singgung lingkaran. Siapa garis singgung lingkaran di gambar ini? Berarti garis singgungnya si AP dan si AQ. Yang kedua, jari-jari dari lingkaran ini yang mana? Jari-jari itu dari titik pusat ke titik lingkaran. Berarti OP dan OQ. Tali busur, ingat kemarin tali busur apa sih? Tali busur jarak dua titik dari titik di lingkaran. Ini tali busur P. Nah, untuk mencari panjang garis singgung, berarti garis singgung tadi si AP sama AQ ya. Nyari panjang garis singgungnya gimana sih? Di sini kita lihat identifikasi yang kedua tadi. Tegak lurus terhadap jari-jari atau diameter. Ini jari-jari. Berarti ini garis singgung. Garis singgung itu tegak lurus terhadap jari-jari. Otomatis di sini siku-siku. Garis singgung tegak lurus terhadap jari-jari. Berarti ini siku-siku. Untuk mencari panjang garis singgung, kalian bisa lihat di sini dia ada segitiga siku-siku. Kalian bisa pakai kemarin rumus Pythagoras. Lihat deh, ini tegak lurus nih. Kalau kalian lepas bisa gini gambarnya. Ini tegak lurus, ini Q, ini A, ini O. Garis singgung itu si AQ. Ini yang ditanya. Berarti kalau Pythagoras kemarin gimana? Nyari yang bawah itu adalah garis miring dikurangi sama yang tegak.
Berarti nyari aki adalah OA pangkat 2, jangan lupa ya, akinya juga pangkat 2 dikurang OI pangkat 2. Ini baru nyari garis singgung yang bawah nih. Sekarang coba yang atas. Kalau kalian pecah, gambarnya jadi kayak gini. Tegak lurusnya di sini. O A P yang ditanya ini. Sama sisi bawah. Karena dia tegak lurusnya di sini. Yang ini yang depan tegak lurus itu sisi miring. Berarti nyari AP pangkat 2 adalah sisi miring. OA pangkat 2 dikurang sisi tegak. OP pangkat 2. Nah, dilihat dari gambar ini tadi, garis singgung dan jari-jari membentuk layang-layang ya. Kalian pasti tahu, kelas 7 ibu udah ajarin layang-layang itu bentuknya kayak gimana. Nah, ini tuh membentuk layang-layang. Jari-jari garis singgung membentuk layang-layang. Ini diagonal dari si layang-layang. Diagonal 1, diagonal 2. Nah, karena dia panjangnya sama, si AP dan AKI panjangnya sama, maka dia membagi dua segitiga siku-siku sama besar nih. Dua segitiga siku-siku sama besar. Kalian boleh lihat di sini. Segitiga siku-sikunya siapa aja yang sama besar? Segitiga siku-siku OAP yang atas sama besar dengan segitiga siku-sikunya yang bawah OAQ. Berarti dia sama ya. Segitiga OAP sama besar dengan segitiga OAQ. Nah, di layang-layang ini ada yang namanya D1 dan D2, diagonal 1 dan diagonal 2. Jika dilihat dari gambar tadi, diagonal 1 dan diagonal 2 itu adalah si OA dan PQ. Luas layang-layang, masih ingat gak semuanya meluas layang-layang itu ya? Luas layang-layang itu setengah kali diagonal 1 dikali diagonal 2. Nih. Nah, tadi diagonal satunya siapa? Atau dalam kasus gambar tadi, setengah dikali diagonal satunya tadi ibu nyebutin diagonal 1 sebagai si OA dikali diagonal 2-nya sebagai si PQ. Atau dalam kasus tadi juga, kan tadi layang-layang ibu bilang dia membagi dua segitiga siku-siku sama besar ya. Nah, berarti luas layang-layang itu bisa sebagai luasnya OAP ditambah luasnya OAQ. Nah, dalam kasus layang-layang dalam lingkaran bisa dengan 3 rumus ini. Kalian bisa lihat contoh soalnya di halaman 84. Ini gambar halaman 84. Layang-layang sudut pusat di O, titik singgungnya di A sama B, titik di luar lingkarannya ada P. Berarti di sini ada garis singgung AP dengan BP sama besar, karena sesuai yang tadi sifatnya dua garis singgung sama besar. Di sini yang ditanya itu sebentar. Oke. Yang ditanya di buku kalian panjang PA. Ini yang ditanya. Panjang PA. Yang diketahui itu panjang jari-jari lingkaran 12. Jari-jari ya. Berarti ini nih 12 OP 20. OP 20. Panjang PA. Di sini tadi sifatnya siku. Kalau PA berarti yang atas, ibu lepas dulu segitiganya biar kalian paham, biar enak dilihatnya. A, P, O. Ini 12, yang ini 20, yang ditanya ini. Sisi bawah, sisi miring, sisi tegak. Berarti nyari AP pangkat 2 adalah OP pangkat 2 dikurang OA pangkat 2. AP pangkat 2 adalah OP 20
pangkat 2 dikurang OA 12 pangkat 2. AP pangkat 2 adalah 400 dikurang 144. AP pangkat 2 adalah berapa ini? 256. Maka AP akar dari 256. Berapa AP akar dari 256? Yaitu 16 ya. Betul. Yang A. Yang B, luas layang-layang. Dicarinya luas layang-layang. Mau pakai mana? Setengah D1 kali D2, setengah OA kali PI, atau luas segitiga tambah segitiga? Lihat dulu. Kalau kalian pakai D1, D2 atau OA PI, di sini yang diketahui baru OP. Sedangkan AB-nya nih sebagai diagonal 2-nya belum diketahui. Berarti kita pakai luas layang-layangannya yang luas segitiga. Berarti kalau di sini segitiga apa? Sama ya, OPA ditambah luas segitiganya OBP. Luas segitiga apa? Setengah kali alas kali tinggi ditambah setengah kali alas kali tinggi. Lihat segitiga OPA. Alasnya yang mana? Ini alasnya, karena ini sisi miring. Ini alasnya, ini tingginya. Tadi ini dapat berapa? Ini 16. Setengah kali alas 16 kali tingginya 12. Karena segitiga mereka sama, berarti ditambah setengah kali 16 kali 12. Coret 8. Coret 8. 8 kali 12, 96, tambah 96. Jadi berapa? 192 cm pangkat 2, karena luas ya. Untuk yang C, mencari apa tuh? Tali busur. Tali busur AB. Tali busur AB sebagai apa? Kalau ini tadi dia sebagai diagonal 1, maka tali busur AB sebagai diagonal 2, ya kan? Kalau diagonal 1, diagonal 2, berarti kita bisa pakai ini atau ini. Pakai rumus luas layang-layang. Luas D1 kali D2. Luas layang-layang setengah kali D1-nya sebagai OP, D2-nya sebagai AB. Tadi luas layang-layangnya kita dapat 192 sama dengan setengah kali OP-nya dapat nggak? OP-nya udah ada ya, 20 dikali AB. AB ini yang ditanya. Coret 10. 192 sama dengan 10 AB. Maka AB adalah 192 dibagi 10. AB adalah 19,5.